Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Salam. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Oke, katakan seperti biasanya. Katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku pada Yesus. Katakan amin. Sebelum duduk, bagaimana kabarmu? Katakan, ku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Ya. Amin, Bapak Ibu. Grace to you. Grace to you. Amin. Saya hari ini membagikan tentang rema, ya. Saya bukan tentang rema, maksud saya mau bagikan rema saya, ya. Rema yang saya dapatkan melalui belajar firman. Ya. Bapak Ibu, begini. Ketika kita belajar kasih karunia, ada satu bagian yang agak susah untuk diterima orang, karena kalau kita belajar kasih karunia itu seolah-olah mengabaikan perbuatan. Jadi orang seringkali memakai ayat tentang mengerjakan keselamatan di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan sampai ke situ nanti. Saya akan bagikan bagaimana mengerjakan keselamatan. Ya. Baik, saya akan ajak saudara untuk melihat sebelum mengerjakan keselamatan. Ada satu bagian yang saudara harus pahami yang di luar kendali kita, di luar akal pikiran kita, bahwa itu bekerja secara ajaib. Oke, Bapak Ibu, yang disebut namanya adalah benih. Oke, paham? Jadi, saudara akan setuju dengan saya bahwa yang namanya benih, yang kita tabur, saudara tidak bisa mengintervensi pertumbuhannya. Dalam artian, oke, kita bisa siram dia. Kalau kita saudara pakai kata bahasa mengintervensi dengan menyiram, oke, hal itu oke. Tetapi satu bagian ketika dia bertumbuh, untuk dia memecah, untuk dia berakar, untuk dia berproses menjadi sebuah tanaman atau tumbuhan atau buah atau pohon atau apa, itu nggak bisa kita campur tangan di dalamnya. Itu satu proses ilahi yang Tuhan buat. Saya belajar Alkitab, saya baca kitab Kejadian pasal 1. Saya menemukan di sana bahwa yang Tuhan ciptakan pertama kali terkait dengan tanaman dan tumbuhan itu bukan pohon dan buahnya, pohonnya, tetapi dia memberikan benih itu. Dia menumbuhkan biji-bijian benih-benih itu yang ditaruh di dalam tanah dan dia bertumbuh. Oke? Nah, kapan Tuhan membuat itu? Di hari yang ketiga. Saudara kalau baca tentang penciptaan, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Alam semesta. Ya, dia memisahkan antara Coba kita buka. Memisahkan antara langit. Ya. Saya baca dalam terjemahan BIMK-nya. Di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga, Allah berkata jadilah terang, lalu ada terang. Allah dengan senang melihat hal itu, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, ya, dan dinamakannya terang itu siang dan gelap itu malam. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi Allah menciptakan hari pertama adalah dia memisahkan terang dan gelap. Oke.
kenapa terang gelap? Kenapa harus terang dulu? Bapak Ibu. Karena kalau saudara mempelajari proses biologi, fotosintesis, cahaya itu berperan penting dalam proses pertumbuhan. Proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya, membutuhkan oksigen, membutuhkan udara. Ya. Nah, jadi itu sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Makanya Allah dulu menciptakan terang dulu, cahaya dulu, untuk proses tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh. Nah, kemudian Allah berkata, jadilah ayat yang ke-6, sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah. Lalu hal itu terjadi, demikianlah Allah membuat kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu dari air yang ada di atasnya. Kalau dalam bahasa terjemahan TB-nya adalah cakrawala. Ya. Kubah itu dinamakannya langit, malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadi hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Memisahkan ya antara daratan dan langit. Oke, dia memisahkan itu. Kemudian di hari ketiga, kemudian Allah berkata, hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke suatu tempat. Ya tadi ada air yang di atas di atas langit, makanya hujan itu kan ada di atas kan. Jadi air itu terbagi dua Bapak Ibu. Air itu ada di bumi dan ada di atas. Di atas di dalam cakrawala. Kemudian yang ketiga adalah kemudian Allah berkata hendaklah air yang ada di bawah langit, yaitu di daratan, bukan di daratan ya, di bumi ini, yang saya anggap bumi aja, mengalir ke suatu tempat sehingga tanah itu kelihatan, lalu hal itu terjadi. Sehingga tanah kelihatan. Artinya apa? Ada daratan muncul. Ada sesuatu yang muncul keluar dari suatu tempat yang awalnya cuma hamparan air saja semuanya. Lalu Tuhan membuat air itu berkumpul di suatu tempat dan kemudian muncullah daratan. Oke? Dan itu terjadinya di hari keberapa? Hari ketiga. Dan saudara ingat kapan Yesus Kristus bangkit dari kematian? Di hari ketiga. Berbicara tentang sesuatu yang hidup muncul keluar dari permukaan bumi ini, yaitu daratan yang dimana Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara akan melihat bahwa ada kehidupan pertama muncul di dalam daratan itu yang disebut dengan benih tumbuh-tumbuhan. Dan itu terjadi di hari ketiga. Kita baca lanjut. Kemudian Allah berkata, hendaklah air yang ada di langit mengalir ke suatu tempat sehingga tanah akan kelihatan, lalu hal itu terjadi. Ayat 10, Allah menamakan tanah itu darat. Dan kumpulan air itu dinamakannya laut. Dan Allah senang melihat hal itu. Tidak hanya berhenti di situ. Allah berkata lagi, hendaklah tanah, dia katakan, mengeluarkan segala macam-macam tumbuh-tumbuhan. Yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan. Lalu hal itu terjadi. Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah senang melihat hal itu. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Oke? Kalau saudara baca-baca lagi, saya baru menemukan Bapak Ibu, ternyata hewan binatang itu diciptakan di hari yang sama dengan manusia. Oke? Selama ini kita pikir cuma manusia diciptakan hari ke-6. Ternyata di hari ke-6 itu Tuhan menciptakan apa? Binatang. Kita baca ya, yuk supaya kita tahu. Kemudian Allah berkata, hendaklah Allah benda-benda terang, ayat ke-14. Di langit untuk menerangi bumi, lalu memisahkan siang dari malam. Lalu hari yang keempat Tuhan ciptakan apa? Matahari, bulan, bintang, ya. Kemudian Allah membuat ayat 16, kemudian demikian Allah membuat kedua benda penerang yang besar itu matahari dan menguasai siang. Oke, terus Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi. Ayat 18, untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, dan Allah senang melihat hal itu. Oke. Kemudian ayat 19, malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Jadi hari keempat diciptakan apa? Matahari, bulan dan bintang, seluruh benda penerang di langit. Kemudian hari kelima, kemudian Allah berkata, hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup, dan di udara berterbangan banyak burung-burung. Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air serta segala jenis burung, dan Allah senang melihat hal itu. Jadi burung-burung, ya, binatang-binatang air itu diciptakan di hari yang ke-5. Kenapa semuanya? Coba kalau saudara memperhatikan, Tuhan itu teratur, dia tahu step by step. Dia ciptakan semuanya benda-benda atau makhluk-makhluk atau apapun semuanya itu
sesuai dengan kebutuhannya. Yang ini akan diciptakan jikalau yang dia butuhkan sebelumnya harus ada. Tuhan ciptakan dulu terang supaya tanaman bisa bertumbuh. Tuhan ciptakan tanaman dulu supaya hewan-hewan bisa mendapatkan makanan. Ya, supaya bisa mendapatkan semuanya itu, ya. Nah, kemudian ayat 21. Oke, ayat 22. Ya. Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang baik dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Oke, saudara lihat di situ ada singa dibuat, ada binatang-binatang darat, nggak ada kan? Yang ada cuma burung dan ikan di hari kelima. Lanjut. Kemudian Allah berkata, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil. Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat semuanya itu, dan ia senang melihat hal itu. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia. Nah, ya kan? Setelah hari kelima dibuat, lalu Allah menciptakan hewan-hewan, ya, binatang-binatang liar, binatang-binatang peliharaan, ya, atau disebut dengan binatang-binatang darat, ya, binatang darat yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil. Kemudian di hari itu juga dia menciptakan manusia yang menyerup. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Katakan amin. Amin. Ya, oke. Sudah perhatikan. Jadi artinya apa? Tuhan betul-betul concern dengan sesuatu yang namanya benih. Sesuatu yang muncul, yang sudah tidak bisa ganggu gugat, sudah tidak tahu bagaimana caranya dia bertumbuh, bagaimana prosesnya, itu semuanya terjadi secara alami di luar kendali manusia. Dia bertumbuhnya seperti apa? Manusia bisa merekayasa, tapi dia tidak bisa membuat itu bertumbuh sebagaimana seharusnya dia bertumbuh. Dia akan bertumbuh dengan baik jikalau dia berada di tempat yang baik. Oke? Kita lihat dalam Markus pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datang orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Ya, ayat yang ketiga. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Oke? Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke? Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakannya sampai habis. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada benih yang ditanam yang jatuh di pinggir jalan. Jadi begini, saudara jangan membayangkan orang zaman dulu itu menanam seperti kita hari ini. Jadi kalau orang zaman dulu dalam perumpamaan ini, dia tuh kalau menabur benih itu kayak lempar aja. Dia lempar saja. Lempar aja seperti itu. Misalnya di ladang gitu, dia lempar-lempar aja. Dia enggak yang harus menugal, harus gali lubang, tanam situ, enggak, dia lempar aja benih itu. Nah, dari hal itu, dari perumpamaan itu, ini budaya orang di sana. Nah, dari hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari benih yang ditabur dilempar itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada jatuh yang di tanahnya yang memang seharusnya dia tumbuh dengan baik. Saya lanjutkan, kita akan lihat nanti. Saudara sudah tahu sebetulnya tentang perumpamaan ini, tapi saya mau ajak saudara untuk kembali memahaminya. Sebagian jatuh lagi di tanah yang berbatu-batu, ayat yang kelima. Ya, tadi dikatakan di pinggir jalan, lalu itu datang burung dan memakannya sampai habis. Yang kelima, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Batu-batu tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga dia tidak berbuah. Ya, oke. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Wow, waktu saya baca ayat 13 ini Bapak Ibu, saya kaget. Saya benar-benar kaget. Karena firman Tuhan mengatakan, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Karena kalau kamu tidak mengerti perumpamaan ini, bagaimana kamu dapat bisa memahami semua perumpamaan yang lain? Artinya apa? Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan ini harus saudara mengerti, supaya engkau bisa mengerti tentang seluruh perumpamaan yang lain. Oke, saya tidak bahas mengenai tanah-tanahnya tadi, itu akan butuh waktu yang panjang. Saya hanya mengajak saudara mengerti tentang bagaimana benih itu, betapa pentingnya benih itu bertumbuh. Ya, nah ayat 14 kita baca sama-sama. 14-nya, 1, 2, 3. Penabur itu menaburkan firman. Oke? Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sudah sampai situ. Ya, saya mau mengajak saudara untuk memahami bahwa benih yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah firman. Oke, setuju sama saya? Katakan amin. Benih yang dimasukkan sini adalah firman. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dikatakan tanah 4 jenis itu adalah kita. Oke? Itu adalah kita. Kita bisa menjadi tanah pinggir jalan, kita bisa menjadi tanah yang berbatu-batu, kita bisa menjadi tanah yang semak duri, atau kita menjadi tanah yang subur. Untuk menjadi seperti itu tergantung keputusanmu. Dan faedah benefit daripada hal itu tergantung keputusan saudara. Makanya Tuhan memberikan kehendak bebas. The free will, suatu kehendak bebas untuk memutuskan, saya mau menjadi yang seperti apa. Saya mau menjadi tanah yang berbatu-batu, saya menjadi tanah yang bersemak duri, saya mau menjadi tanah yang di pinggir jalan. Ya, saya mau menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Itu tergantung saudara. Ada penjelasan dari semuanya itu. Ya, kalau firman Tuhan kamu dengar, tidak bisa melekat, begitu hilang. Ada aniaya, ada kekhawatiran, firman itu hilang, tidak bisa tumbuh dalam dirimu. Saudara bisa melihat, mengkategorikan dirimu sendiri. Berarti saudara sebagai tanah yang seperti apa? Tapi kalau firman itu bertumbuh dalam dirimu, dan dia semakin besar, kemudian menjadi iman dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka engkau telah memutuskan hidupmu menjadi tanah yang baik dalam kehidupanmu. Amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik, benih itu tidak bisa diatur bagaimana dia bertumbuh. Dia bertumbuh dengan sendirinya dan ditentukan oleh bagaimana tanahnya dia bertumbuh. Saudara misalnya, kita ini sebagai seorang seorang anak, kita menjadi seorang manusia seperti ini kan, tidak tiba-tiba menjadi manusia langsung kan. Ada proses pembuahan, fertilisasi namanya. Pembuahan sel sperma dan sel telur, dan itu adalah benih. Benih yang bertemu, ya, kemudian bertumbuh, berkembang, dan proses yang pertama, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kemudian dia bertumbuh, berkembang di dalam janin, di dalam perut manusia, dalam perut seorang perempuan, lalu tiba waktunya, apa yang terjadi? Kemudian dia lahir. Betul? Nah, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan adalah benih yang membuat segalanya bekerja. Dan ingat baik-baik, ada proses pembuahan, ada proses pertumbuhan. Kalau kita ibaratkan seperti perempuan yang mengandung, yang pertama Bapak Ibu, beberapa kita mungkin belum benar-benar dibuahi firman dalam proses ini. Seperti kita orang, belum benar-benar dibuahi firman, belum pernah betul-betul diri kita dibuahi. Seperti seorang, seperti manusia, dia belum dibuahi, dia tidak bisa bertumbuh. Ya, saudara dengar suara saya. Oke, saya harus berjuang. Kemudian beberapa kita mungkin sudah seperti dihamilkan dan kita sedang dalam proses mengandung. Kemudian beberapa lagi ada yang sudah sampai pada titik dia melahirkan. Nah, maksud saya begini, dalam proses ini, mungkin hidupmu hari ini sedang mengandung firman Tuhan, tetapi dia belum lahir. Jikalau saudara hari ini, Bapak Ibu, menginginkan kesembuhan, mujizat kesembuhan dalam kehidupanmu, saudara harus menabur dirimu dengan firman-firman kesembuhan. Dan ingat, itu prosesnya tidak tiba-tiba langsung jadi. Saya pernah bagikan dalam beberapa minggu. Seseorang sakit, tidak tiba-tiba dia sakit. Ada proses sebelumnya yang terjadi. Kemudian yang kedua, orang mengalami mujizat kesembuhan, tidak tiba-tiba dia mengalami mujizat. Tapi ada proses juga firman yang dia dengar. Nah, ketika dia sampai pada waktunya dia mau melahirkan, harus melahirkan, keluar, jadilah mujizat. Makanya betapa penting untuk saudara mendengar firman. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Sewaktu Ibu Sasa mengalami masa proses pengobatan berbulan-bulan. Dia betul-betul makan firman setiap hari, nggak pernah miss. Dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Karena itulah, nggak tahu karena mungkin dia sadar atau bagaimana, tetapi itu yang dia lakukan. Makanya saya katakan kepada banyak orang, bagaimana sembuh, the journey of faith, perjalanan iman. Nah, bagian ini bisa tidak kita mau hidup di dalam the journey of faith ini? Saya copy itu buku Rhapsody. Dia terjemah Rhapsody Rock Realities. Dia terjemah, dia selesai. Saya edit, dapatkan PDF-nya dari Nigeria. Saya print itu, saya kasih ke dia, dia baca itu. Kemudian juga dia baca Alkitab setiap hari. Dan isi hidupnya dengan firman, baca firman, baca firman, baca firman. Tidak berhenti untuk baca firman. Jadi, saudara kita bisa buka dalam Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Ayat 19. Ayat 19, kita baca. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara tahu apa itu liang kubur? Kematian. Karena orang yang sakit biasanya akan berujung kepada kematian. Maka dikatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika dia mengatakan disampaikan firman-Nya, disembuhkannya, arti apa? Firman, benih, bertumbuh dalam diri kita untuk kita mengalami suatu proses kesembuhan. Ingat, saya berulang-ulang mengatakan iman timbul dari mendengar firman. Firman apa yang kau dengar, firman itulah yang akan bertumbuh menjadi iman. Dan bam, mujizat terjadi. Kalau saudara mau mendengar tentang hidupmu diberkati berlimpah-limpah, dengar firman tentang hidup diberkati Tuhan. Makanya gereja Betani, dari dulu saya juga saya sudah sering saksikan pada saudara, saya berusaha untuk menentang menjelek-jelekan gereja-gereja
yang hanya berbicara tentang hidup diberkati, hidup makmur. Ya. Tapi ternyata memang betul, karena mereka mendengar firman selalu diberkati, hidup makmur, gerejanya, umat Tuhan, jemaatnya makmur, diberkati. Karena itu yang mereka dengar terus. Ikut Tuhan diberkati, kamu makmur. Ikut Tuhan kamu sembuh, kamu merdeka. Tapi kalau firman Tuhannya, ikut Tuhan menderita, jemaatnya juga menderita terus. Penderitaan terus akan dialami oleh jemaatnya, karena ikut Tuhan menderita. Bukan berarti, saya katakan lagi, bukan berarti bahwa tidak ada penderitaan ikut Tuhan, ada penderitaan, tapi harus dijelaskan dalam konteks dengan penjelasan pengertian yang berbeda. Paham maksud saya? Amin? Yes. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat lagi di dalam Amsal 4 ayat 22. Amsal 4 ayat 22. Ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataan apa? Berarti apa? Firman. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Oke, ayat 21. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jangan menjauh dari matamu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, jangan menjauh. Simpan itu di lubuk hatimu. Artinya apa? Bahwa engkau telah memutuskan memberikan hidupmu sebagai tanah yang baik untuk menyimpan firman bertumbuh. Kemudian ayat 22 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi saya yang mendapatkannya. Amin. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Katakan amin. Yuk kita baca. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi saya, bagiku yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara perlu simpan firman tersebut di dalam hatimu, dan pada akhirnya akan datanglah sesuatu yang namanya kelahiran atau melahirkan. Ya. Jadi apapun yang kamu lihat, ya, dan fokuskan akan bertumbuh di dalam hatimu. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau baca, apapun yang kau dengar tentang firman, fokuskan bahwa itu bertumbuh dalam dirimu. Tapi saudara harus isi terus. Tetapi ingat baik-baik bahwa ada pencobaan. Ada tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu dijelaskan di sini adalah tentang apa? Penganiayaan. Dianiaya. Firman itu dianiaya. Engkau ditentang. Kemudian yang kedua, disemak duri. Dia tumbuh aja, tumbuh tapi dia nggak bisa lama, hilang, menguap. Nggak bisa jadi iman dalam dirimu. Jadi firman itu bisa saudara dengar, tapi dia nggak akan bisa jadi iman. Karena saudara sedang menaruh dirimu, membuat dirimu menjadi tanah yang berbatu-batu, atau tanah pinggir jalan, atau tanah yang semak duri. Semak duri apa? Kekhawatiran, himpitan dunia. Engkau mendengar firman, tapi engkau mulai khawatir dengan keadaanmu. Engkau mulai gelisah dengan hidupmu. Sehingga akhirnya apa? Hilang semuanya. Buyar semuanya firman itu. Engkau tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Jadi harus bertumbuh, harus berproses dalam kehidupanmu. Jadi keputuskan ketika ada kekhawatiran, engkau harus mampu menyingkirkan kekhawatiran itu. Jangan biarkan hidupmu tunduk kepada kekhawatiran. Begitu caranya. Karena aniaya kekhawatiran itu pasti datang. Ya, saya abaikan lah. Mungkin kalau bicara tentang yang di pinggir jalan, itu memang dia tabur hilang aja. Tabur dia, mungkin orang itu memang betul-betul gak mau dengar aja, cuma badannya aja ada di situ. Badannya di situ, pikirannya kemana-mana gak tahu. Oke, ada yang seperti itu. Betul? Ada orang yang seperti itu. Ada di gereja, duduk di situ sama-sama kita dengar firman yang sama, tapi pulang gak tahu apa-apa. Artinya apa? Dia sedang membuat dirinya, memutuskan membuat dirinya sebagai orang yang tanah yang tumbuh. Tanah yang seperti di pinggir jalan, ya, atau tanah yang benih yang ditabur di pinggir jalan, di aspal itu, di aspal, karena aspal batu-batu di aspal kan nggak bisa tumbuh kan, betul nggak? Nah seperti itu, jadi dia nggak bisa. Oke, nah
Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dia tabur di situ, kemudian alami aniaya. Ketika dia mengalami aniaya, dia mampu melawan itu. Dia kuat, dia memutuskan untuk lepaskan dirinya daripada aniaya itu. Ya, pencobaan-pencobaan itu. Yang ketiga, semak duri, kekhawatiran. Dia mengalami kekhawatiran. Ketika itu dia mengalami kekhawatiran, tapi dia memutuskan dalam kehidupannya, tidak, aku tahu bahwa hidupku ini, diriku ini adalah tanah yang baik. Dan aku memutuskan untuk mengabaikan semuanya itu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya mau bawa kita. Mengapa Yesus menggunakan benih untuk menggambarkan kerajaan surga? Kita lihat di ayat di pasal yang ke Markus tadi. Pasal yang ke-6, Markus pasal 4. 4 ayat yang ke-26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, hal kerajaan sorga, coba saudara perhatikan. Hal kerajaan sorga diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Kenapa Yesus menggunakan benih untuk menggambarkan kerajaan sorga? Karena apa? Kalau Yesus menggunakan perumpamaan kerajaan sorga dengan sistem dunia ini, maka manusia bisa mencuranginya. Tapi kalau benih, kau nggak bisa mencurangi benih itu. Dia berprosesnya seperti apa, kita tidak tahu. Nggak bisa kita curangi. Karena dia bertumbuhnya seperti apa, kita tidak tahu. Saya ulang lagi, benih memang bisa direkayasa. Saya tidak berbicara tentang proses itu. Benih memang untuk dia bisa bertumbuh, kita bisa bantu dengan kasih pupuk. Kita bisa bantu untuk kita kasih air. Pupuk, air itu adalah sarana tempat dia bertumbuh. Tetapi untuk prosesnya dia bertumbuh sendiri itu yang saya bilang tidak bisa dicurangi. Tidak bisa diatur. Tidak bisa kita mengintervensinya. Dia bisa tumbuh atau tidak, tergantung dari tempatnya dia bertumbuh. Dan ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat baik-baik. Iblis tidak menyerang saudara, tapi dia menyerang apa? Benih yang dalam diri saudara. Ingat waktu Yesus Kristus mengalami pencobaan di padang gurun. Ketika dia 40 hari berpuasa siang dan malam. Apa yang iblis lakukan? Dia menyerang Yesus dengan firman. Tapi Yesus juga memakainya dengan firman. Ingat ketika iblis menggoda manusia, mencoba Adam dan Hawa ketika itu dalam pencobaan, dalam dosa. Apa yang dia pakai untuk menyerang mereka? Dengan firman. Dia memutarbalikkan firman. Kata Tuhan, semua boleh dalam pohon buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi dia mengatakan semua dalam pohon ini tidak boleh kamu makan, bukan? Dia memakai yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Jadi dia memutarbalikkan firman. Jadi yang diserang iblis dalam kehidupan saudara bukan engkau, tetapi firman Tuhan. Amin. Makanya kita memakainya apa? Dengan apa? Dengan firman. Maka firman Tuhan mengatakan ada 7 senjata rohani. 7 senjata rohani, 6 untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Itu namanya apa? Pedang roh. Dilanjutkan dengan apa? Yaitu adalah firman Tuhan. Pedang roh itu disebut apa? Firman Tuhan. Jadi saya mau mengajak saudara untuk memahami, mengerti betapa pentingnya firman Tuhan untuk hidup kita. Jadi ketika Yesus menghadapi peperangan dengan iblis untuk dicobai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis menggunakan firman, tapi Yesus juga menggunakan firman. Ada tertulis. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau engkau tidak punya firman dalam kehidupanmu, engkau tidak punya kekuatan, kuasa untuk bisa melawan serangan iblis. Kekhawatiran akan menghantam dirimu. Tapi kalau kau punya firman, kau mampu melawannya. Kepahitan, kebencian akan bisa merasuki hatimu. Tapi kalau kau punya firman untuk mengasihi, mengampuni, maka kau mampu untuk melawan itu. Untuk menyerang balik iblis. Sehingga kau tidak menjadi tanah yang semak duri atau berbatu-batu. Saudara paham maksud saya? Saudara paham maksud saya? Jadi, makanya iman timbul karena kau mendengar firman. Ya, jadi dan dia berproses bertumbuhnya butuh proses waktu yang lama. Jadi mungkin firman yang dulu kau dengar, kemudian dia berproses bertambah lagi, dan itu terjadi. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak perlu, bukan tidak perlu, ya, maksud saya begini, ketika kita mendengar firman, maka firman itu mengatakan dia menyembuhkan. Ya kan? Tadi coba buka Mazmur 107 tadi ya 20. Mazmur 107 ayat 20 tadi. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
Jikalau dia mengatakan disampaikan firman-Nya disembuhkannya mereka, sama disampaikannya firman-Nya diberkatinya mereka. Jadi sebetulnya segala proses dalam kehidupan dalam dunia ini tidak terlepas yang dari namanya benih. Nggak lepas. Apapun dalam dunia ini pasti berhubungan dengan benih. Ada benih. Ya, jadi benih yang kau tabur, dia bertumbuh. Benih firman tentang hidup diberkati bertumbuh. Tuhan berkata, engkau menabur uangmu, dia akan bertumbuh. Jadi engkau tabur waktumu, dia akan bertumbuh. Jadi apapun, pokoknya maksudnya benih. Ya memang di konteks dari yang kita pelajari hari ini, benih itu adalah firman Tuhan. Tetapi yang satu saya mau juga sampaikan kepada saudara, bahwa benih yang juga Tuhan ajarkan kepada kita adalah apa yang kita tabur. Amin. Saudara bisa, maksudnya gini, saudara membaca firman, benih itu bertumbuh dalam dirimu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kamu juga akhirnya mengeluarkan benih itu dan melakukannya dan dia bertumbuh. Nah ini saya mau sampai nanti pada konteks tadi mengerjakan tentang keselamatan. Bagaimana saudara mengerti tentang bahwa ada benih keselamatan yang Tuhan berikan dalam dirimu. Kemudian bagaimana saudara harus mengerjakannya itu. Ya bukan berarti saudara cuma ongkang-ongkangan, gak perlu apa lakukan sesuatu. Saudara harus lakukan sesuatu untuk mengeluarkan benih tadi supaya dia bertumbuh, menaburkannya kembali pada kehidupan kita. Amin. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa Yesus menggunakan benih untuk menggambarkan kerajaan surga? Ya, tadi katakan kalau Yesus menggunakan perumpamaan kerajaan surga dengan sistem dunia, maka manusia maka manusia bisa mencuranginya. Ya. Jadi benih itu karena ada hukum menabur, ya. Benih itu diberikan karena ada hukum di dalam ketika kita bicara tentang benih, ya. Yang pertama, ketika kita bicara tentang benih, maka hukum yang kita harus pahami bahwa ada hukum yang namanya menabur. Kemudian yang kedua, kenapa kita bicara tentang benih? Ada hukum yang namanya adalah waktu. Berproses. Tabur, ada waktu dia proses. Kemudian yang ketiga adalah menuai. Ya. Jadi semua dunia bekerja melalui proses benih. Semua dunia bekerja melalui proses benih. Tidak ada yang tidak. Saudara lihat orang kaya, tidak tiba-tiba jadi kaya. Ada benih yang dia tabur sebelumnya. Saudara lihat orang sehat, bugar, ada benih yang ditaburnya. Saudara lihat ada kenapa orang sakit tiba-tiba mati, ada juga benih yang ditaburnya. Benih hidup tidak sehat. Entah itu baik, entah itu baik. Entah itu baik, atau tidak baik. Semuanya dimulai dari satu benih yang ditabur. Cara hidupnya atau bagaimana. Nah makanya kita harus mengisi hidup kita dengan benih, yaitu yang konteksnya adalah firman Tuhan pada saat ini. Katakan amin. Amin. Jadi saudara bisa memahami bagaimana proses benih itu dia bertumbuh. Ya. Dan bagaimana dia berkembang. Ayo ayat 27 lagi. Lalu pada malam hari, ya, Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari, nah ini dia. Yang tadi saya katakan ada menabur, ada masa waktu dan ada masa dia menuai. Lalu pada malam hari ia tidur, ya, setelah dia mengaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari orang itu tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan kemudian benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Nah itu dia yang tadi saya katakan. Kita nggak tahu bagaimana dia bertumbuh. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Katakan amin. Amin. Ya, kita lihat. Saya mau ajak saudara untuk melihat tentang benih yang ditaburkan, yaitu tentang keselamatan. Ya, oke, are you with me? Yes. Saya mau ajak saudara untuk melihat ada benih keselamatan. Keselamatan itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Ya, ingat baik-baik. Injil bukan tentang engkau berusaha untuk diselamatkan. Injil atau kabar baik itu bukan tentang sesuatu, bukan tentang dirimu yang berusaha untuk diselamatkan dan tetap menjaga diri Anda agar selamat. Oke? Bukan. Saya ulang lagi, Injil bukan tentang engkau berusaha untuk diselamatkan atau tetap menjaga diri agar selamat. Tidak. Tapi Injil adalah keselamatan yang bekerja di dalam dirimu. Keselamatan yang menjaga dan memelihara hidupmu.
Saya mau bertanya, adakah di sini yang bisa memperoleh keselamatannya oleh karena dia berbuat sesuatu? Ada? Saudara percaya, sepakat dengan saya bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan? Saudara percaya keselamatan itu adalah kasih karunia? Oke, kita sepakat. Jadi artinya bahwa keselamatan itu tidak bisa dijaga. Tidak bisa diusahakan untuk kita bisa selamat. Karena udah dikasih. Kalau sudah dikasih, kenapa engkau berusaha untuk menjaganya agar tidak hilang? Oke? Oke, paham? Jadi keselamatan bukanlah sesuatu yang diberikan untuk engkau jaga. Ya? Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Keselamatan bukanlah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk engkau jaga, melainkan keselamatan itu adalah pribadi yang diberikan Tuhan dalam dirimu untuk menjaga dirimu. Ini konsep out the box, changing your mind selama ini. Karena ini jadi perdebatan bagi orang-orang yang menentang tentang pengajaran grace, kasih karunia. Orang-orang akan memakai ayat-ayat ini. Kita harus mengerjakan keselamatan. Kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Kita harus gali, kita harus lihat apa artinya kata mengerjakan keselamatan. Dan juga kita tidak boleh mengabaikan untuk ayat berikutnya. Ya. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang diberikan untuk saudara, untuk kau jaga, melainkan keselamatan itu adalah pribadi Yesus itu sendiri yang diberikan untuk menjaga dirimu. Jadi keselamatan itu adalah Yesus. Amin. Keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi keselamatan itu menjaga dirimu karena Tuhan menjaga engkau. Karena keselamatan itu adalah Yesus. Bersama dengan Yesus Kristus mati kayu salib, dia mati, dia bangkit dari kematian, dia berikan keselamatan kepada dirimu. Siapa itu keselamatan? Dirinya. Kapan orang menerima keselamatan? Ketika dia apa? Ketika dia bertobat, ketika dia lahir baru, ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika seseorang lahir baru bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, detik itu juga Yesus ada dalam dirinya. Detik itu juga dia diselamatkan. Dan keselamatan itu bukan sesuatu yang harus diproses untuk kita pelihara, jaga supaya tidak hilang. Tetapi justru keselamatan itu adalah yang menjaga diri kita supaya kita tidak terhilang. Amin. Saya akan sampai nanti di ayatnya. Jadi keselamatan menjaga Anda, menjaga engkau. Karena Tuhan menjagamu. Jadi saudara, saya tidak bisa kehilangan Tuhan. Gak mungkin kita kehilangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat yang lain Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kita binasa. Jikalau Tuhan saja tidak menginginkan dari kita binasa, oke? Betul? Kenapa kita harus berpikir bahwa kita akan binasa? Memang ada orang yang binasa. Siapa yang orang yang binasa? Orang yang di luar Tuhan, orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus pasti binasa. Tapi kalau keinginan Tuhan, tidak seorang pun yang binasa. Tetapi masalahnya orang memutuskan dia mau percaya Yesus atau tidak percaya. Kehendak bebas yang berperan di situ untuk memutuskan, ya aku percaya Tuhan atau aku tidak percaya Tuhan. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ya, oke, sebentar. Bentar Bapak Ibu ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, ya. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke? Ayat 12, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara perhatikan, kembali ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih juga pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 dijelaskan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan
mengerjakannya di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan kerelaannya. Jadi ketika dia mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, ya, di dalam terjemahan IMB-nya mengatakan seperti ini, IMB, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki. Jadi keselamatan itu sudah kamu miliki. Ini yang perlu dicatat. Ini yang tidak dijelaskan, ini yang tidak dipelajari oleh banyak orang, bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang kita miliki, bukan sesuatu yang berusaha kita kerjakan untuk kita upayakan mendapatkannya, tetapi sesuatu yang kita miliki. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu, kerjakan keselamatan itu adalah walk out. Ya. Dia katakan, ya, walk out. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, walk out your own salvation with fear and trembling. Jadi dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya walk out. Nah, jadi bahasa Inggrisnya walk out itu artinya adalah mengeluarkan. Itu artinya walk out. Bukan walk for. Walk for itu artinya apa? Bekerja, berbuat, melakukan untuk. Itu walk for. Jadi dikatakan menjaga keselamatan di situ adalah mengerjakan keselamatan adalah mengeluarkan keselamatan. Bukan mengerjakan, tapi keluarkan keselamatan. Karena kalau sudah selamat, kerjakan. Artinya apa? Keluarkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu ada buah-buahnya. Kalau kau sudah selamat, kau sudah diberkati, seperti yang sering saya katakan, jika kau tahu bahwa orang itu baik sama kamu, masa kan kamu jahat sama dia? Pasti kamu juga akan berbuat baik. Mesti kamu tidak akan berusaha untuk menyakiti, mengecewakan orang yang sudah berbaik dengan kamu. Nah, itu artinya mengerjakan keselamatan. Amin. Seperti seorang olahragawan. Oke, gini, saudara, kita ini punya otot nggak dalam tubuh kita? Ada otot nggak dalam tubuh kita? Ada kan? Bagaimana cara mengerjakan otot supaya otot itu keluar? Ya kita harus melatihnya kan? Barbel. Tetapi bukan berarti otot itu di luar kan? Otot itu sudah ada dalam diri kita. Kita kerjakan aja. Kita lakukan. Akhirnya ototnya keluar. Sama dengan itu semuanya. Seperti tadi, kita punya benih. Ya kita kerjakan terus. Akhirnya apa? Benih itu bertumbuh, berbuah, keluar. Dengan cara apa? Kita mengekspresikannya, mengeluarkannya. Oke? Saya ilustrasikan dengan sebuah ilmu kanuragan, ya kan? Orang yang berusaha untuk mencapai suatu titik ilmu tingkat tinggi, dia berusaha untuk mencapai semua syarat, latihan, dan dia lakukan semuanya itu. Sampai akhir titiknya dia berusaha mengerjakannya dengan bersusah payah untuk mencapai ilmu itu. Tapi ada orang yang tidak perlu, saya karena sering nonton juga ya. Jadi ada orang yang tidak perlu mengerjakan apa-apa, tiba-tiba dia dapat ada kayak guru dari sang maha guru dari surga sana, mungkin nggak tahu, tiba-tiba masuk ke dalam dirinya dan tiba-tiba dia jadi sakti. Sudah pernah nonton seperti itu? Siapa dia? Mr. Bean turun dari surga, jatuh beng, tiba-tiba jadi sakti, jadi bukan sakti, jadi lucu gitu kan. Kan ada kan film seperti itu kan? Tiba-tiba dia menjadi sakti. Ada orang yang berusaha untuk mengerjakan supaya jadi sakti, tapi ada orang yang tidak mengerjakan apa-apa, tiba-tiba jadi sakti. Dan apa yang dia harus lakukan? Karena dia sudah jadi sakti, dia apa yang dilakukan? Tinggal dia keluarkan aja kesaktiannya. Tinggal dia tangannya diginiin, apakah pokoknya akhirnya dia jadi sakti. Menolong semua kehidupannya. Nah, sama dengan keselamatan itu. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kau upayakan untuk mendapatkannya. Tapi keselamatan itu sesuatu yang ada dalam dirimu. Dan bagaimana cara mengerjakannya? Ekspresikan keselamatan itu. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan baik. Saudara paham maksud saya? Amin. Sehingga saudara kalau saudara bicara dengan orang tentang mengerjakan keselamatan, menentang tentang grace, saudara bisa jelaskan seperti apa yang saya jelaskan hari ini. Tangkap ini bebek, simpan dalam hatimu, jadikan dirimu sebagai tanah yang subur untuk menerima firman ini. Oh, gitu maksudnya. Saya sudah punya keselamatan. Jadi catat baik-baik, engkau sudah punya keselamatan dalam dirimu. Amin. Jadi ekspresikan keselamatan itu. Dengan cara apa? Menabur, memberi, berbuat baik, pergi ke gereja, membaca firman, menjauhi kejahatan. Itu semuanya adalah ekspresi daripada engkau mengerjakan keselamatan di dalam dirimu. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan yang mengerjakannya. Dia menaruh di dalam diri kita untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Dia yang menaruh kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk bertindak. Karena di ayat yang 13 dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Jadi Tuhan yang menaruh kemauan
dalam hidupmu. Tuhan yang menaruh kemampuan dalam dirimu untuk mengerjakan keselamatan itu. Bukan karena saudara, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki ini mempunyai makna bahwa kita sangat menghargai keselamatan yang sudah kita miliki oleh pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Sehingga Yesus sudah mencurahkan darahnya yang tak ternilai untuk mengasihi kita. Keselamatan kita sudah terjamin oleh darah Yesus. Amin. Jadi hari ini ingat, dengar baik-baik. Saya kasih tahu kepada saudara, tegaskan kepada saudara bahwa keselamatan di dalam dirimu tidak akan pernah hilang. Engkau yakin, jamin 100%, karena tidak ada 1000%, 100% yang ada. Ya. Engkau pasti selamat. Ini yang seringkali ditentang orang, karena orang mengatakan, wah nanti gimana jatuh dalam dosa, gimana tiba-tiba dia, kalau ada orang seperti itu, berarti dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak juga menjadi akhir dari kehidupannya. Buktinya Tuhan bisa bawa lagi orang ini untuk bertobat dan berbalik lagi untuk datang kepada Dia. Amin. Ada lagi, kita tidak tahu tentang hidup orang. Bisa saja di akhir hidupnya, saya juga punya teman Bapak Ibu. Pelayanan luar biasa, seorang perempuan. Dari SMA, saya sudah kenal dia. Bahkan kami berasal dari satu kota yang sama, dari Kapuas. Bahkan tetangga saya di Kapuas, SMA di satu SMA sama-sama, kuliah di Jogja sama-sama, satu gereja sama-sama. Dia kerja di Jakarta, kerja di toko handphone, dia jadi cukup diberkati banyak. Tiba-tiba saya terakhir dengar sudah lama, udah bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan Yesus, dia menikah dengan orang lain dan dia meninggalkan Yesus dan dia meninggal, dia mati dengan cara kepercayaan yang dia anut. Terakhir waktu dia meninggalkan Tuhan. Apa saya bisa hakimi dia? Bahwa dia tidak percaya Yesus? Nggak bisa. Karena di akhir hidupnya, orang-orang seperti itu, dia akan bisa ingat kembali akan Tuhannya. Sekejap, sedetik saja, dia bisa katakan, Tuhan ampuni saya. Dia bisa diselamatkan. Amin. Jadi, sometimes kadang orang meninggalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan, bukan karena sesuatu yang karena betul-betul dia ingin meninggalkan Tuhan. Tapi dengan berbagai macam alasan, karena dia menikah, mungkin perempuan karena dia hamil, betul? Lalu dia harus mengikuti suaminya, lalu dia pindah, percaya dengan percaya yang lain. Tapi coba cek hatinya, dia tidak sungguh-sungguh untuk meninggalkan Yesus. Saudara mengerti maksud saya? Mungkin karena uang, mungkin karena berbagai macam hal. Tapi satu keputusan dalam hati untuk dia percaya Yesus, setidaknya itulah yang menjadi jaminan bahwa dia tetap diselamatkan. Tapi betapa indahnya kalau saudara tidak meninggalkan Yesus. Betapa dahsyatnya hidupmu ketika engkau tidak mendua hati. Berjalan dalam satu keputusan tetap untuk percaya, aku percaya Yesus. Yuk kita baca lagi 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. Ini ayat yang terakhir. Ya. Sebelum terakhir, coba kita lihat. 2 Petrus 3:9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya tidak ada seorang yang binasa, supaya orang berbalik dan bertobat. Katakan amin. Ntar dulu ya. Coba kita lihat lagi. Saya cari ada satu di kitab Yohanes tentang bahwa Tuhan tidak menginginkan satupun kita binasa. Ya, coba kita lihat. Sebentar saya cari ayatnya. Ayat Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 7. Ya, ini dia. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia. Dan perhatikan, aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saudara tahu siapa yang Tuhan maksud itu adalah? Siapa itu? Saudara dan saya. Tuhan menjaga saudara dan saya, tidak ada satupun kita ini yang binasa. Karena Tuhan menjaga kita.
selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci. Jadi memang ada orang yang ditentukan untuk binasa, tapi bukan saudara dan saya. Oke? Kita tidak berfokus pada ada orang-orang di luar sana yang ditentukan untuk binasa. Orang yang di luar sana ditentukan untuk binasa adalah karena mereka memutuskan memilih untuk hidup tidak percaya kepada Yesus. Tapi saudara dan saya mau menguatkan imanmu bahwa jangan pernah berpikir bahwa engkau akan binasa. Jangan pernah berpikir bahwa keselamatan itu akan pergi meninggalkan engkau. Tapi percayalah engkau pasti selamat. Tuhan Yesus berkati. Amin.